Dari Instagram Rizko Kokolate. Wah, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila saya melakukan sholat istiqoroh dan sudah mendapatkan pertanda atas jawaban, apakah saya masih boleh melaksanakan sholat istiqoroh lagi untuk menetapkan pilihan atas pertanda-tanda tersebut? Ini kayaknya lebih memantapkan atau pengen ganti pilihan ini dijawab tausiah aja deh. Masih ada ragu-ragu dong. Iya makanya kita minta Ustadz Syam aja deh jawab di dalam tausiahnya. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu enggak ada batasannya. Sholat itu enggak ada batasannya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Artinya ada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya dilarang sholatnya, misal tadi terbit matahari, pas matahari di tengah-teng,-tengah dan pas terbenam matahari, itu hanya waktu-waktu itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mendapatkan waktu-waktu yang mulia, silahkan minta dengan sholat. Silahkan minta dengan sabar, silahkan minta dengan sholat kita. Sholat istikharah apakah ada batasannya? Ketika sudah misalnya, ya Allah antara saya memilih masuk kerja ke perusahaan A atau saya masuk kerja ke perusahaan B, ternyata Allah mudahkan jalannya ke perusahaan B, apakah saya boleh melanjutkan istikharah? Silahkan. Dan sholat sunnah itu adalah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh berhenti meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh puas dalam keadaan kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengatakan ya sudah selesai istikharahnya, karena yang namanya hidup tidak akan pernah terlepas daripada pilihan. Terkadang pilihan itu seperti mudah di mata kita, tapi ternyata itu sulit karena kita tidak pernah tahu masa depan kita. Misal nih ada teman-teman yang mungkin yakin, kita bicara jodoh lagi atau kita bicara masalah pekerjaan. Misal teman-teman yakin skill saya di situ, kehebatan saya di situ, saya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah masuk ke dalam sana, terkadang kita mendapatkan pilihan lagi yang lainnya. Maka mantapkan hati untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk sebagaimana doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau buat hati kami ini ragu setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ada bahasa setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Berarti setelah diberi petunjuk pun kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Maka jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya mudah-mudahan tadi Mas Rizko Kokolate ya sudah terjawab tadi pertanyaannya oleh guru kita Ustadz Syam. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih Ustadz Syam nih. Ya. Pertanyaannya adalah katanya nih, kalau bisa pada saat kita selesai sholat istiqoroh, kan kita kan berdoa sama Allah. Itu perlu ada intro-intro dulu atau langsung to the point aja baiknya? Wah, kalau masalah adab-adab berdoa, Imam Nawawi, kemudian ulama-ulama yang lain itu sudah mengajarkan bahwasanya ketika kita berdoa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah kita berdoa, lanjutkan setelah yang satu ini. Itu mah bukan kita berdoa, ntar dulu ya, gitu harusnya. Ya udah deh, buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah-pindah channel ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.